Halo teman-teman, welcome to my channel. Jadi hari ini saya kepengen membahas mengenai face contouring. Face contouring itu apa sih teman-teman? Face contouring itu istilah simpelnya adalah potong tulang wajah. Jadi kalau misalnya kalian tahu misalnya kayak patung gitu ya, patung batu gitu, untuk bisa diukir gitu, bisa dibentuk, itu kan harus dipahat. Nah, face contouring itu juga seperti itu. Jadi tulang di wajah kita itu dipotong gitu loh, untuk bisa dibentuk sesuai bentuk yang diinginkan gitu. Baiklah teman-teman, jadi pertama-tama sebelum saya memulai video ini, saya mau mengeluarkan pernyataan dulu kepada kalian yang harus kalian ketahui. Yang pertama, bahwa face contouring ini merupakan operasi yang besar gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pilih tempat operasi, kalian harus berhati-hati. Jangan memilih tempat yang ngasal gitu, karena ini adalah operasi yang besar gitu. Karena potong tulang gitu. Yang kedua, buat kalian yang mungkin bertanya, ada nggak sih sebenarnya face contouring di rumah sakit di Indonesia? Terus terang, jujur saya sampai sekarang nggak tahu kalau misalnya face contouring ada di Indonesia. Tetapi kalau menurut saya pribadi, kalaupun misalnya ada prosedur face contouring di Indonesia, saya tidak akan sarankan. Kenapa? Karena gini, satu, face contouring itu adalah operasi yang besar. Yang kedua, face contouring ini harus dilakukan oleh dokter yang benar-benar sudah terbiasa melakukan hal ini gitu loh, paham kan? Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, selain saya nggak pernah dengar bahwa ada dokter yang bisa melakukan face contouring dalam hal plastik surgery ya, bukan dalam hal kayak kalau misalnya ada kecelakaan atau apa gitu, bukan. Jadi ini tuh tidak terbiasa kita dengar di Indonesia gitu. Jadi ini pun membutuhkan keterampilan ataupun keahlian dokter yang sudah terbiasa melakukan hal seperti ini. Karena seperti yang kalian harus ketahui, bahwa keterampilan dokter itu pun berdasarkan dari seberapa banyak mereka melakukan prosedur ini gitu. Contohnya kayak di Korea, kayak orang melakukan face contouring itu mungkin sudah jadi kayak makanan sehari-hari gitu loh. Jadi dokter itu tangannya sudah lebih terlatih gitu. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia ataupun di negara lain gitu ya, di mana face contouring itu masih merupakan suatu hal yang awam, maka saya sangat tidak menyarankan kalau misalnya kalian pergi melakukan ke dokter yang tidak terbiasa melakukan prosedur tersebut gitu. Lalu berikut yang harus kalian ketahui, bahwa face contouring ini tuh ada banyak sekali prosedurnya, ada banyak sekali kayak bagian-bagian yang bisa di face contouring gitu ya. Nah, yang harus kalian ketahui yang sangat penting adalah tidak semua negara bisa melakukan face contouring secara lengkap gitu loh, dan tidak semua rumah sakit bisa melakukan face contouring. Ini yang harus kalian ketahui. Contohnya kita ambil nih di Bangkok. Bangkok sendiri rumah sakit yang bisa melakukan face contouring itu kurang dari 3 gitu, atau mungkin cuma 3 rumah sakit aja yang bisa melakukan face contouring. Dan di rumah sakit yang bisa melakukan face contouring itu pun tidak semua prosedur face contouring bisa dilakukan oleh rumah sakit tersebut gitu loh. Nah, jadi kalian harus tahu ini benar-benar ya teman-teman. Sedangkan di Korea, face contouring itu hampir semua rumah sakit bisa melakukan face contouring. Akan tetapi ada face contouring yang tidak bisa dilakukan di rumah sakit tersebut gitu. Contohnya apa? Contohnya double jaw, two and a half jaw, three jaw, aso, itu tidak semua rumah sakit bisa lakukan gitu. Dan kalaupun rumah sakitnya bisa melakukan prosedur tersebut, kalian harus tahu bahwa dokternya siapa itu yang paling penting gitu loh. Karena bukan cuman rumah sakit itu bisa melakukan prosedur ini nih, ayo kita ke sana gitu loh. Tapi kalian juga harus tahu yang terpenting itu adalah dokternya gitu. Karena tangan dokter itu sangat-sangat penting. Seperti yang selalu saya bilang, yang penting itu bukan rumah sakitnya besar atau kecil, akan tetapi tangan dokternya, siapa dokternya melakukan prosedur tersebut. Oke? Oke, langsung kita nggak lama-lama lagi, kita mulai dengan prosedur yang pertama. Bagian pertama yang bisa di face contouring adalah bagian sini, tulang alis, alias namanya adalah eyebrow bone shaving, yaitu pengikisan tulang alis kita. Nah, operasi ini tuh biasanya dilakukan oleh teman-teman kita yang female, yang para transgender, karena kalau cowok itu kan biasanya tulang alisnya lebih tinggi ya di sini, seperti yang ini. Jadi tulang alisnya tinggi, lalu mau dikikis ya, supaya nanti wajahnya itu bisa menjadi lebih feminim. Nah, ini tuh bisa banget dilakukan. Tetapi yang harus kalian ketahui, bahwa yang pertama, prosedur ini tidak semua rumah sakit bisa lakukan di Korea gitu. Dan prosedur ini tuh tidak ada di Bangkok. Setahu saya ya, sampai sejauh ini tuh prosedur ini belum ada di Bangkok. Yang adanya itu baru di Korea, dan di Korea pun belum semua rumah sakit bisa melakukan prosedur ini. Prosedur ini tuh dari tulang di sini dikikis ya, sama di sini juga bisa dikikis. Nah, teman-teman, yang harus kalian ketahui, di bagian sini tuh ada yang namanya frontal sinus. Nah, tulangnya ini yang menutupi atau mengcover frontal sinus itu gitu loh. Nah, sekarang seberapa banyak sih sebenarnya tulang itu bisa di shaving? Itu tuh harus di shaving tuh sampai minimal setidaknya tidak kena sampai di frontal sinus itu, karena kalau misalnya sampai bocor itu berbahaya banget gitu loh teman-teman. Nah, sayatan untuk brow bone shaving ini disayat dari mana? Itu dari sini,
Dari sini di atas alis, tepat di atas alis gini disayat, habis itu dibuka, habis itu dikikis, lalu kemudian habis itu dijahit lagi gitu loh. Dan dokter akan berusaha sebisa mungkin, sehalus mungkin tuh waktu jahitnya tuh bener-bener halus. Jadi nanti kayak bekas jahitan itu tidak kelihatan, kalaupun kelihatan itu bisa ketutupan sama alis gitu. Harganya, sekarang kita langsung lanjut ke harganya. Harganya berapa? Harga dari Brobon Shaving ini tuh adalah 7 juta won atau sekitar 85 jutaan, ya sekitar-sekitar gitu. Dan prosedur ini tuh nggak perlu nginap rumah sakit, teman-teman. Jadi setelah kalian melakukan prosedur ini tuh bisa langsung pulang. Lama prosedurnya itu adalah 1,5 jam, pakai general anestesi, dan juga lepas jahitannya itu adalah 7 hari post surgery. Dan kalau misalnya kalian tanya side effect-nya apa, itu biasanya tuh di daerah-daerah sini tuh akan terasa kayak mati rasa gitu ya. Kenapa bisa mati rasa? Ya iyalah, karena kan tulang sama daging itu kan dipisahkan kan, jadi ada kayak mati-mati rasanya gitu. Nah lanjut yang kedua itu kita turun ke sini. Yang kedua adalah cheekbone reduction, seperti yang udah aku lakukan. Dulu kan tulang pipi aku seperti ini, jadi waktu setelah aku face liposuction, lemaknya semuanya keluar gitu ya, kemudian aku baru menyadari ternyata aku punya tulang pipi yang tinggi gitu loh. Padahal dulu tuh aku nggak tahu, karena wajahku itu dulu ketutupan lemak sebulat ini gitu, seperti ini. Jadi kemudian setelah sedot lemak, barulah tulang pipinya kelihatan, ternyata tulang pipinya itu tinggi gitu loh. Nah, kalian harus tahu teman-teman bahwa tulang pipi yang tinggi seperti ini tuh membuat wajah kita itu kelihatan lebih tua gitu loh. Nah, jadi ini bisa di shaving, bisa dipotong. Untuk cheekbone reduction sendiri, sayatannya itu ada 2 area. Satu dari sini, dari luar, dan yang satunya lagi adalah dari dalam mulut, tapi bagian atas, dari di sini, atas sini. Gitu. Jadi dipotong sini, terus dipotong sini, biar nanti tuh bisa dipotong cheekbone-nya gitu. Jadi sayatannya itu dari sini, teman-teman, dari sini. Jadi benar-benar tuh kayak diusahakan sayatannya tuh setersembunyi mungkin. Jadi waktu proses penyembuhan ini sudah tidak terlihat lagi sama sekali. Kalau misalnya pun kalian mau cari-cari di sini tuh di mana sayatannya, itu sayatannya udah tidak terlihat lagi gitu. Jadi di sini dibuka ya teman-teman ya, kemudian lalu dipotong. Memang sih kedengarannya serem. Kalau misalnya kalian tanya sakitnya sesakit apa, aku akan bilang sakit. Ya, terus terang aja. Dan rasa sakitnya itu sampai berapa lama? Rasa sakitnya itu yang paling sakit itu adalah 4 hari post surgery. Lalu kemudian setelah itu rasa sakitnya akan berangsur-angsur hilang gitu loh. Nah, yang perlu kalian ketahui juga bahwa cheekbone reduction ini tuh ada 2 macam. Jadi ada yang cuman dikikis aja, sama ada yang dipotong habis itu dikasih plat gitu loh. Jadi kalau punyaku ini, karena waktu itu kan cheekbone aku lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi punyaku tuh dipotong lalu kemudian dipasangin plat. Kalau misalnya aku difoto seperti ini, foto ronsen, itu tuh di sini tuh ada scrub-nya gitu loh. Nah teman-teman, scrub ini tuh adalah scrub titanium, dan scrub ini tuh aman di dalam wajah kita sampai selama-lamanya. Nggak mau dibuka, nggak mau dikeluarin pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau keluarin one day, itu pun bisa gitu loh. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak mau utak-atik lagi wajah aku, jadi aku biarin aja di dalam wajah aku gitu loh. Tapi ya buat beberapa orang, kalau misalnya kalian berpikir, aku nggak mau ada skrup-skrup di dalam wajahku gitu, nanti setelah 6 bulan atau 1 tahun setelah oplas bisa dibuka. Tetapi yang harus kalian ketahui adalah seperti ini. Kan aku sudah melakukan facelift ya. Nah, kalau misalnya aku buka skrupnya itu tuh akan seperti mengacaukan faceliftnya gitu loh. Paham kan teman-teman? Karena wajah ini udah ditarik, terus kemudian habis itu dibongkar lagi gitu loh. Jadi nanti bisa jadi kayak agak mengacaukan gitu faceliftnya, jadi kayak agak kendor gitu loh. Nah, cheekbone reduction ini harganya berapa? Harganya adalah 7 jutaan won, tapi itu pun tergantung dari rumah sakit ya, tergantung dari setiap rumah sakit harganya itu beda-beda, tapi aku bilang kisaran harganya ada di 7 jutaan won atau sekitar 85 jutaan, tergantung kurs juga. Lalu pengerjaannya untuk cheekbone reduction ini sekitar 1,5 jam juga dengan general anestesi dan membutuhkan 1 malam nginap di rumah sakit. Prosedur berikutnya adalah jaw reduction. Seperti yang ini, aku juga sudah melakukan jaw reduction, teman-teman. Jadi ini dipotong rahangnya. Ini juga di sini dipotong rahangnya. Nah, sayatan untuk jaw reduction itu adalah dari dalam mulut. Jadi dari dalam sini. Ini jadi jaw reduction itu dari dalam sini. Gitu. Makanya kalau misalnya kalian lihat, tidak ada sama sekali sayatan di luar wajah. Seperti ini mulus. Ini tidak ada sayatannya sama sekali, karena sayatannya itu dari dalam. Akan tetapi, sewaktu saya melakukan operasi jaw reduction saya, tuh dokter sudah bilang seperti ini sama saya. Kalau misalnya terjadi pendarahan di bagian dalam, maka dokter harus sayat dari luar gitu loh, untuk mengeluarkan pendarahannya itu. Akan tetapi bersyukurnya pada saat itu tuh saya tidak mengalami pendarahan apapun dan semuanya baik-baik aja gitu loh. Jadi ya
Itu yang harus kalian ketahui gitu. Jadi sayatannya itu dari dalam, tetapi kalau misalnya terjadi pendarahan pada saat oplas, jadi disayat dari luar sini juga gitu. Nah, untuk jaw reduction ini harganya juga adalah sekitar 7 juta won atau sekitar 85 jutaan. Jadi mereka tuh mirip-mirip lah harganya ya teman-teman. Dan membutuhkan nginap di rumah sakit dan pakai general anestesi, dan lepas jahitannya itu kalau jaw reduction tidak lepas jahitan. Kenapa tidak lepas jahitan? Karena dari dalam mulut sini jahitan yang dipakai itu adalah yang melting thread, alias benang yang bisa lumer nanti dengan seiringnya waktu. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kalian tanya sama aku, jaw reduction itu sakit nggak sih? Aku akan bilang jaw reduction itu nggak sakit malahan. Jadi rasanya itu cuman kayak sakit-sakit dikit di sini, dan di dalam mulut agak rasa nggak enak gitu kan. Tapi setelah itu udah nggak sesakit cheekbone reduction gitu. Jadi jujur ya, jaw reduction itu tidak sesakit cheekbone reduction. Akan tetapi setelah jaw reduction, kalian itu nggak bisa gini. Nggak bisa gini. Terus nggak bisa gini. Jadi giginya itu nggak bisa dikasih rata gini, sama nggak bisa gigi belakang itu maju ke depan gini, nggak bisa gitu loh. Jadi giginya tuh cuman bisa gini aja, satu gaya aja gitu loh. Dan juga setelah jaw reduction itu mulut itu kita nggak bisa buka terlalu lebar. Jadi mulutku itu waktu itu yang terlebar yang bisa aku buka tuh cuma gini, gitu. Dan juga waktu makan ya, waktu jaw reduction itu kan kita sebenarnya cuma bisa makan makanan yang lembut-lembut kayak bubur, sup gitu-gitu ya. Nah, cuman waktu itu tuh aku tuh kayak rakus banget gitu loh teman-teman. Aku tuh karena berpikir, aku udah kapan lagi udah sampai di Bangkok gitu kan, kapan lagi makan seafood, kapan lagi makan makanan yang enak, makanan Thailand segala macem. Dan makanlah aku makanan-makanan itu. Dan aku paksakan. Padahal ini jangan ditiru ya teman-teman. Dan itu rasanya itu sangat menderita banget sebenarnya, karena mulut itu jadi kayak capek banget gitu loh. Karena kan habis operasi gitu ya, jadi kayak ngunyah itu susah gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya kalian habis jaw reduction, harus makan makanan yang lembut-lembut gitu. Jangan ikutin saya. Prosedur yang berikut namanya adalah ASO atau Arterial Switch Operation. Apakah ini? Ini tuh untuk orang-orang yang gusinya menonjol atau yang maju ke depan. Maaf ya teman-teman, untuk gampangnya saya akan menggunakan contohnya almarhum Dono, yang dimana gusinya maju ke depan gitu ya. Nah, kalian pernah nggak sih teman-teman mengalami hal yang seperti ini? Punya gigi yang seperti almarhum Dono, lalu kemudian pakai kawat gigi. Tapi pada saat kalian selesai pasang kawat gigi, maksudnya setelah 2 tahun kemudian, loh kok ini giginya tidak masuk seperti yang kalian ekspektasikan gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya ada kasus yang seperti ini, seperti almarhum Dono ini, itu tuh sebenarnya jalan keluarnya bukan dengan menggunakan kawat gigi. Tapi kalau memang giginya mau dikasih masuk, itu harus melakukan ASO. Nah, ASO ini tuh gimana sih caranya teman-teman? ASO itu seperti ini caranya. Jadi gigi di depan gusinya ini dipotong, dan juga gusi yang di bawah dipotong, lalu kemudian dijahit dan kemudian dikasih masuk gitu. Nah, setelah itu butuh pemakaian wafer. Nah, wafer ini apa sih? Wafer ini tuh kayak semacam cetakan gigi. Jadi cetakan gigi itu harus dibuat dulu teman-teman. Nah, aku pengen ngasih tahu juga sama kalian di sini sekalian bahwa kalau misalnya kalian punya masalah yang seperti ini, yang kalian butuh prosedur ASO, ini tuh prosedurnya adalah seperti ini. Jadi, kalau misalnya kalian sudah sampai di rumah sakit, konsultasi, lalu setelah konsultasi akan ada proses pencetakan wafer. Jadi, wafer itu buat nanti di giginya. Lalu kemudian wafer ini tuh butuh waktu untuk diproses dulu teman-teman. Jadi prosesnya itu sekitar 5-7 hari kerja. Jadi setelah nanti wafernya jadi, baru kemudian dilakukan operasi. Jadi untuk kalian yang mau melakukan prosedur ASO, kalian harus berada di Korea itu sekitar 21 hari atau sekitar 3 mingguan. Memang untuk prosedur ini agak lama, kenapa? Karena yang pertama kalian butuh pembuatan wafer itu, butuh tunggu. Yang kedua adalah surgery-nya. Dan yang berikut adalah proses penyembuhannya. Jadi kalian butuh di Korea sekitar 2 mingguan, dimana kalian butuh kontrol ke rumah sakit sampai hari kepulangan. Jadi dibutuhkan itu benar-benar 3 minggu buat kalian yang mau melakukan prosedur ASO ini. Untuk prosedur ASO ini lama surgery-nya itu 1-2 jam, lalu harus nginap di rumah sakit 1 malam, dan juga lepas jahitannya itu adalah 2 minggu post surgery. Makanya kalian butuh waktu 3 minggu di Korea. Dan juga teman-teman, kalian harus tahu bahwa ASO ini tidak ada di Indonesia setahu saya, dan juga tidak ada di Bangkok. Jadi ASO ini cuma ada di Korea. Dan di Korea sendiri itu ASO tuh tidak semua rumah sakit bisa melakukan ASO ini gitu. Nah, ASO ini harganya adalah 17 juta won, sekitar itu ya, ditambah dengan wafernya. Wafernya itu adalah 2 juta won. Jadi total untuk ASO ini adalah 19 juta won atau sekitar 226 jutaan. Jadi ini tuh kayak range harga kursnya ya teman-teman gitu. Nah, yang berikut adalah Tujo. Tujo itu yang apa sih teman-teman? Apa sih bedanya Tujo dengan ASO? Nah, Tujo ini adalah untuk teman-teman yang rahangnya itu miring,
seperti ini, atau yang rahangnya itu maju ke depan, yang rahang bawahnya itu maju ke depan seperti ini, kayak gini. Dan juga untuk orang-orang yang kalau misalnya senyum gini ya, gusinya ini kelihatan banget seperti yang ini. Nah, itu tuh semuanya butuh tujo. Nah, tujo itu apa sih teman-teman? Tujo itu adalah prosedur face contouring yang dimana itu yang dikerjakan adalah bagian rahangnya ada dua bagian. Jadi rahang atas dan juga rahang bawah. Itu namanya tujo. Kalian bisa lihat before afternya seperti ini. Dan kalian harus tahu ya teman-teman bahwa tujo itu pada saat melakukan tujo, wajah tidak menjadi semakin kecil, tetap seperti itu aja, akan tetapi yang diperbaiki adalah posisi rahangnya atau posisi giginya yang seperti ini, yang naik banget, jadi dia jadi turun. Itu aja yang diperbaikin, tidak dilakukan V-line atau mukanya tidak tambah kecil. Jadi kalian harus tahu bahwa aso, tujo, trijo itu tidak membuat wajah menjadi lebih kecil ataupun lebih slim. Kalau misalnya mau mendapatkan wajah yang lebih slim, yang lebih kecil, itu harus melakukan cheekbone, jaw reduction, V-line, sama dagu. Nah, harganya Tujo sendiri itu adalah 20 juta won, teman-teman. Dan juga Tujo ini sama seperti Aso, kurang lebih butuh waktu 3 minggu di Korea. Dan juga harus pakai wafer. Wafernya sekali lagi harganya adalah 2 juta won. Jadi untuk Tujo sendiri itu harganya adalah 22 juta won atau sekitar 261 jutaan. Nah, teman-teman, kalian harus tahu bahwa untuk Aso, Tujo, Trijo, itu setelah prosedurnya biasanya kalian harus pakai kawat gigi lagi, kayak gini. Kenapa harus pakai kawat gigi? Karena gini teman-teman, pada saat prosedur oplasnya itu dilakukan, kan biasa giginya kita ini nggak beraturan ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang mau disempurnakan, itu harus setelah itu pakai kawat gigi. Dan saya akan menyarankan kalian nggak usah lah jauh-jauh pasang kawat gigi sampai ke Korea gitu ya. Kalian bisa pasang kawat gigi di kota kalian gitu. Tapi setelah semuanya sudah sembuh, setelah 1 tahun kalian recovery, baru kalian bisa pakai kawat gigi. Dan kalau misalnya kalian mau pakai kawat gigi, saya sarankan itu adalah 6 bulan post surgery. Untuk prosedur tujo, lama pengerjaannya adalah sekitar 2 jam, lalu kemudian nginap di rumah sakit itu 2 hari, dan juga lepas jahitannya itu adalah sekitar 14 hari post surgery. Untuk tujo sama dengan aso ya teman-teman, jadi kalian harus sekitar 3 mingguan di Korea, harus dengan general anestesi, dan lepas jahitannya itu adalah 14 hari post surgery gitu. Dan kalian harus tahu juga teman-teman, Tujo ini tidak di semua rumah sakit, bahkan di Indonesia, di Thailand itu tidak ada tujo, karena tujo ini termasuk operasi yang sangat besar. Jadi kalian harus hati-hati pilih dokter, harus hati-hati pilih rumah sakit, oke? Nah, yang berikut adalah trijo. Trijo ini apa teman-teman? Trijo ini tuh adalah gabungan dari aso dan juga double jaw atau tujo. Jadi aso dan juga double jaw itu adalah trijo. Jadi biasa kan ada orang yang giginya seperti ini. Nah, itu membutuhkan yang namanya trijo. Trijo itu harganya berapa sih teman-teman? Trijo itu memang sangat mahal sekali ya. Harganya itu adalah 25 juta won ditambah dengan wafernya 2 juta won. Jadi totalnya adalah 27 juta won atau sekitar 321 jutaan rupiah. Jadi memang trijo ini mahal banget. Nget. Jadi kalau misalnya kalian mau lakukan prosedur ini, saran aku kalian harus benar-benar pilih rumah sakit dan juga dokternya dan juga agentnya gitu. Yang berikut adalah mini V-line. Mini V-line itu yang seperti ini teman-teman. Jadi ini dagunya dikasih kecil. Jadi mini V-line ini tuh bisa untuk orang yang dagunya gede seperti ini, yang dagunya panjang itu bisa dipendekin. Lalu untuk orang yang dagunya pendek bisa dipanjangin juga. Jadi bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Caranya adalah seperti ini. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy Mini V-line ini harganya juga adalah 7 juta won teman-teman atau sekitar 85 jutaan. Lalu setelah mini V-line itu adalah V-line. V-line itu apa sih? V-line itu ini potong cheekbone, lalu kemudian di bagian sini dikikis ya, jadi tulangnya ini dikikis, lalu kemudian dibikin chinnya. Yang dibikin chinnya itu kayak mini V-line yang tadi itu. Dagunya dikecilin gitu. Kalau mau dikecilin bisa, kalau mau dipanjangin juga bisa. Jadi tergantung dari bentuk dagunya. Seperti ini fotonya. Nah, teman-teman, harganya V-line itu adalah 10 juta won atau sekitar 130 jutaan.
Memang sih mahal ya, tapi kalau aku bilang bagus, bagus banget dan juga tapi kalian harus hati-hati karena face contouring itu bukanlah operasi yang kecil gitu ya, dan face contouring itu ada side effect-nya. Side effect-nya apa, teman-teman? Yang pertama sekali, yang paling ringan side effect dari face contouring adalah kerusakan saraf. Ini yang paling ringan di antara yang teringan. Kerusakan saraf yaitu mati rasa. Jadi ini nggak bisa kerasa gitu ya. Nah, kalau misalnya mati rasanya kalian itu sudah lewat dari 6 bulan, lewat dari 1 tahun, itu berarti saraf yang mati itu tidak akan kembali lagi. Nah, tapi biasanya kalau misalnya yang ringan punya, kalau misalnya ada mati rasa, itu akan kembali dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi pun kadang ada yang tidak bisa kembali sekitar 10-30%-an gitu. Itu yang ringan. Ini kalau misalnya side effect yang ringan ya. Kalau misalnya side effect-nya yang mild gitu ya, itu biasa rasanya itu tidak bisa kembali lagi sama sekali. Atau bisa menjadi oversensitif seperti kayak punya aku. Jadi yang bagian sini tuh oversensitif banget gitu ya. Contohnya kalau misalnya kena air anget di muka, di sini tuh terasa kayak kena air panas gitu. Itu yang mild dia punya side effect. Yang berikut side effect-nya dari face contouring itu adalah kalian bisa mengalami kerusakan saraf yang seperti kayak gini. Jadi kayak goyang-goyang sendiri gitu mukanya tanpa disadarin ya, itu bisa terjadi juga. Akan tetapi kalau misalnya ada side effect yang seperti itu bisa diperbaiki dengan cara dibotox gitu loh. Dan juga kayak punyaku akhirnya sembuh setelah aku melakukan facelift di Nana Hospital. Yeay. Dan kemudian untuk daerah bawah sini sendiri, untuk daerah jauh sini, ini tuh sebenarnya kalau aku bilang ya, side effect-nya itu lebih rendah, lebih kurang, lebih sedikit daripada face contouring yang di cheekbone dan juga di brow bone sini gitu loh. Karena di bagian sini dengan bagian sini kan banyak banget saraf-saraf yang penting ya. Tapi kalau yang di bagian sini tuh misalnya kalaupun mati rasa ya nggak apa-apa lah ya. Maksudnya masih oke lah ya daripada kalau misalnya yang di bagian sini. Karena waktu itu hari yang kayak aku kena di sini, terus habis itu aku nggak bisa ngerasain di sini ya. Yang paling susahnya itu adalah kalau aku meler. Jadi aku kadang suka ingusan gini, aku nggak rasa kalau udah ada ingus di sini gitu. Jadi tapi kalau di sini kan kita ya udahlah gitu kan ya, nggak ada ingus juga yang mau ngeler di sini gitu kan. Nah, inilah teman-teman face contouring dan juga resiko-resikonya, harganya, lama pengerjaannya, dan info-info yang mungkin kalian butuhkan. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut mengenai face contouring, kalian bisa hubungin aku di sini. Kalian bisa WhatsApp aku kalau misalnya kalian mau oplas, dan kalau misalnya kalian mau tahu kegiatan aku sehari-hari, kadang aku juga ngasih info-info, tips-tips mengenai oplas itu di Instagram aku di sini. Jadi kalian juga bisa follow Instagram aku dan juga kalian bisa chat aku lewat WhatsApp kalau misalnya kalian mau tahu mengenai surgery gitu. Baiklah teman-teman, sekian video edukasi oplas hari ini. Saya jumpa lagi kalian di video berikutnya. Bye bye.